Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Melvayanti Tanjung, SMA Negeri 3 Terutung, Tapanuli Utara, CGP Angkatan 3. Kali ini kita akan membahas 2.1.A.9 koneksi antara materi modul 2.1. Kenalkan, Jalaluddin Puluhulawa sebagai fasilitator dan Mangihut Tuasilaban sebagai pendamping praktik. Bahasan pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kedua, bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas? 3 strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Hal ini terkait dengan materi ajar yang disampaikan kepada murid berupa media konkret ataupun abstrak yang memastikan murid dapat mengakses materi sesuai gaya belajarnya. Yang kedua, diferensiasi proses. Hal ini terkait dengan pemahaman murid memaknai materi yang dipelajari dengan cara kegiatan berjenjang, pertanyaan memandu atau tantangan, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Yang ketiga, diferensiasi produk. Hal ini terkait dengan tagihan pembelajaran atau hasil karya pekerjaan murid ataupun sesuatu yang ada wujudnya seperti tulisan, karangan, foto, video, dan langkah-langkah penerapan diferensiasi. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi yang akan dilakukan dan alat penilaian atau menggunakan diagram equalizer. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berupa konten, proses, dan produk. Yang kelima, melakukan refleksi atau meningkatkan hal yang menjadi kekurangan dan mempertahankan hal-hal yang menjadi kelebihan. Adanya faktor pendukung dan penghambat. Mengapa perlu diterapkan pembelajaran berdiferensiasi? Hal ini dikarenakan yang pertama, kemampuan siswa berbeda dan beragam dalam hal minat, kesiapan, serta profil belajar siswa. Yang kedua, agar pembelajaran berjalan dengan baik dan siswa menemukan kebahagiaan dan merdeka belajar guna tercipta profil belajar Pancasila. Bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid, guru dapat mengetahui dan memahami gaya belajar murid seperti auditori, visual, maupun kinestetik. Solusinya, guru dapat menggunakan berbagai media pembelajaran untuk mengakomodir semua kebutuhan belajar murid. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul yang lain? Kaitannya adalah modul 1 menjelaskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat anak di pembelajaran berdiferensiasi juga pembelajaran berdasarkan kebutuhan anak. Nilai dan peran guru penggerak, visi murid merdeka atau bagja, serta penerapan budaya positif di sekolah. Hal ini
erat kaitannya dengan modul 2.1 yang menjelaskan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan murid yang beragam dapat terpenuhi dengan baik dan tercapainya pembelajaran sejati dengan profil pelajar Pancasila dan terwujudnya cita-cita merdeka belajar atau student well-being. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua.